Rati adalah seorang wanita yang merantau dan bekerja sebagai seorang karyawan kantor biasa. Rati, kamu kok nggak ikutan gabung sama si Riksa sih? Dan yang lainnya, mereka lagi bahas make up tuh dan juga skincare loh. Nggak dulu deh. Soalnya aku bukan tipe cewek yang bisa pakai make up dan skincarean. Apalagi aku juga kan nggak diajak sama mereka. Walah, jadi gitu toh. Tapi ya menurut aku kamu itu coba deh pakai skincare atau pakai make up biar penampilan kamu itu jadi lebih menarik. Jadi menurut kamu penampilanku sekarang itu nggak menarik gitu? Bukannya gitu. Duh, gimana ya cara bilangnya? Aku itu nggak enak sih bilang secara langsung kalau penampilan Rati itu kumel dan juga kurang. Maksud aku itu Rati, gak ada salahnya kan kamu itu nyoba pakai make up atau skincare. Iya juga sih, tapi gimana Ron? Aku tuh kurang paham sama begituan. Dan juga ya, aku tuh kan dari kampung. Ya kalau kamu itu kurang paham coba cari tahu dan pelajarilah. Lagian kan gak ada hubungannya kali kamu itu berasal dari mana juga atau dari kampung juga sekalipun. Bener banget sih apa yang kamu bilang. Ya udah, nanti aku bakal coba cari tahu dan pelajarin gitu gimana cara make upan dan skincarean. Nah gitu dong. Ngomong-ngomong, kamu itu sekarang udah gak tinggal di kontrakan yang pas itu ya? Iya Ron, sekarang aku pindah ke kosan. Soalnya biaya untuk bayar kosan itu lebih murah daripada kontrakan. Emangnya kamu lagi banyak apa pengeluarannya sampai rela pindah ke kosan? Enggak sih, aku lagi pengen nabung aja. Kita kan nggak tahu bisa kerja sampai kapan. Dan takutnya ntar terjadi sesuatu gitu secara tiba-tiba. Dan membutuhkan banyak uang. Wih, Masya Allah banget kamu ini memikirkan hal sampai sedetail itu. Aku bahkan gak sampai kepikiran sampai ke situ loh. Ya makanya Roni dipikirin dari sekarang. Biar nanti kalau ada sesuatu kamu nggak perlu tuh minjem-minjem uang ke orang lain. Oh iya, nanti aku coba deh buat nabung juga. Nah gitu dong. Ya udah yuk kita lanjut kerja lagi. Udah selesai nih soalnya jam istirahatnya. Ya juga ya, baru sadar aku. Ya udah kalau gitu aku balik ke meja kerja aku dulu ya. Saat jam pulang kerja, Alhamdulillah, akhirnya semua kerjaanku selesai juga. Waktunya pulang nih. Tapi nanti malam enaknya makan apa ya? Ya ampun, ada si Rati. Rati, kamu udah mau pulang apa? Si Rizka. Iya nih. Tumben-tumbenan banget sih si Rizka. Nyapa aku duluan. Ya ampun Rati, ternyata kalau aku perhatiin kamu itu kumel dan dekil banget ya. Kamu tuh sebelum berangkat ke kantor mandi dulu nggak sih? Ya ampun Rizka, kamu tuh mulutnya jangan asal ceplos ngapa sih? Dan aku tuh kalau ke kantor pasti mandi dulu lah. Dih, siapa yang asal ceplos? Orang aku bilang kenyataan kok. Pantesan aja ya, setiap karyawan cewek ngobrolin tentang skincare dan make up, kamu tuh nggak pernah gabung. Bentar-bentar. Jangan-jangan kamu sebenarnya nggak pernah pakai make up atau skincare ya? Kalau iya emangnya kenapa? Dan emang harus banget ya seorang cewek itu pakai make up dan skincare? Ya harus lah, apalagi tipe cewek yang kayak kamu ini, kumel dan dekil. Seharusnya ya kamu tuh pikirin penampilan kamu dong. Udah tahu kerja di kantor yang udah lumayan besar kayak gini juga. Dengar ya Rizka, penampilan aku tuh nggak sekumel dan sedekil yang kamu bilang kok. Ya emang sih aku tuh nggak bisa pakai skincare ataupun make up, tapi penampilan aku nggak seburuk itu kok. Duh ya ampun Rati, kamu nih di rumah pasti nggak punya kaca yang besar kan? Loh, kamu kok bisa tahu sih? Ya bisa lah, makanya kamu itu nggak sadar kalau penampilan kamu itu kumel dan dekil banget. Makanya beli dong kaca yang besar. Biar setiap kamu mau berangkat kerja, kamu itu bisa ngaca. Duh ya ampun, waktuku jadi terbuang banyak kan gara-gara ngobrol sama kamu. Udah lah kalau gitu aku duluan ya. Aku juga takut ketularan dekil dan kumel kayak kamu. Hahaha, bye. Ya ampun, omongannya si Rizka tadi nyelekit banget sih. Tapi emangnya aku sekumal dan sedekil itu ya? dari situ Rati pun terus-terusan mendapat ejekan dan juga hinaan dari Rizka dan juga teman-teman kantor yang lain. Permisi Pak Anton, apa benar Bapak manggil saya? Ya benar banget sih. Ada apa ya Pak Anton? Tumben-tumbenan banget Bapak manggil saya ke ruangan Bapak. Sebelumnya nggak pernah tuh. Rati, kamu itu nggak sadar apa selama beberapa minggu ini kinerja kamu itu menurun loh. Kalau terus-terusan begitu yang ada perusahaan itu bisa mengalami kerugian nanti. Apalagi kamu itu terus-terusan melakukan kesalahan ketika bekerja. Saya benar-benar minta maaf ya Pak. Beberapa minggu ini saya sedang banyak pikiran. Ya itu bukan berarti kamu itu bisa kerja seenaknya dong. Duh mampus, ini gara-gara beberapa minggu ini aku selalu diejek dan dihina sama si Rizka dan anak-anak kantor yang lain.
Itu benar-benar buat aku kepikiran. Rati, jangan malah ngelamun. Kamu nih ya, nggak menghargai sama sekali. Saya itu bos kamu dan lagi menasehati kamu. Jadi seharusnya kamu itu dengerin yang bener dong. Ya ampun, maaf Pak. Saya berjanji Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi ke depannya. Saya pasti akan memperbaiki kinerja saya dan tidak akan melakukan kesalahan. Oke, saya pegang janji kamu ya. Awas aja kalau sampai dalam waktu seminggu ini kinerja kamu itu nggak ada perubahan dan kamu tetap melakukan kesalahan. Kamu bakal saya pecat. Iya Pak, siap. Saya akan menerima konsekuensinya kalau saya tidak bisa menepati janji saya. Bagus, tapi ada satu hal lagi nih. Tolong kamu itu berpenampilan yang benar ya. Masa kamu itu ke kantor dengan penampilan kumel dan juga dekil kayak gitu sih? Iya Pak, nanti saya juga akan mencoba memperbaiki penampilan saya. Kalau begitu saya izin keluar dulu Pak. Saat di luar ruangan Pak Anton, Rati, kamu tadi dipanggil Pak Anton kenapa? Tadi tuh aku dikasih peringatan Ron sama Pak Anton. Karena beberapa minggu ini tuh kinerja aku buruk dan sering melakukan kesalahan. Ya ampun, kamu sampai dikasih peringatan langsung sama Pak Anton. Tapi emangnya kenapa loh? Kok bisa kinerja kamu itu memburuk dan sering melakukan kesalahan? Apa jangan-jangan gara-gara karena kamu itu sering diejek ya sama si Rizka dan juga karyawan yang lain? Soal penampilan kamu itu. Iya Ron, bener banget. Hal itu tuh bener-bener buat aku jadi kepikiran dan gak fokus kerja. Jadinya kinerjaku jadi memburuk deh dan sering ngelakuin kesalahan. Udahlah Rati, jangan diambil hati omongan mereka itu. Aku juga pengennya gitu, tapi mau gimana lagi? Omongan mereka itu bikin sakit hati tahu. Mana tadi Pak Anton juga bilang, aku tuh harus memperbaiki penampilan aku. Nah, berarti kamu tuh harus benar-benar belajar bagaimana caranya pakai make up dan juga pakai skincare. Bener tuh Ron, mulai hari ini aku akan mencoba untuk belajar dan cari tahu tentang cara pakai skincare dan make up. Nah, gitu dong, seharusnya dari kemarin-kemarin. Padahal kamu itu bilangnya udah dari lama, tapi baru sekarang mau mulainya. Hehehe, pas itu awalnya aku mikir belum terlalu penting, jadinya aku tunda-tunda dulu deh. Tapi sekarang aku benar-benar yakin hal itu beneran penting sekarang. Ya ampun, kalian pada ngobrolin apa sih? Seru banget kelihatannya. Bukan urusan kamu Rizka. Dih, songong amat bilang kayak begitu. Heh, wanita dekil dan kumel, jaga ya omongan kamu, jangan sok iye deh. Rizka, kalau kamu itu ngomong sama orang itu jangan menghina dan juga ngejek dong. Ya ampun, ada yang dibelain deh. Suka-suka aku lah mau ngejek ataupun ngehina. Toh itu kan fakta. Udahlah, lama-lama mual juga ngomong sama manusia yang gak jelas. Mending aku balik ke meja kerja aku sekarang. Bye. Sejak saat itu Rati pun mulai mencoba memakai make up dan juga skincare. Wih ya ampun, ternyata kalau pakai make up atau skincare benar-benar bisa ngerubah penampilan ya. Tapi aku kurang suka kalau pakai make up, soalnya ribet. Ya kalau pakai skincare juga ribet sih. Cuma kalau pakai skincare itu hasilnya lebih bagus dan natural. Kalau gitu mending aku pakai skincare aja deh, nggak perlu pakai make up. Loh, ini ibu tumben-tumbenan banget nelpon. Kira-kira ada apa ya? Coba deh aku angkat, siapa tahu penting gitu. Halo, assalamualaikum bu. Ada apa nih? Tumben banget ibu nelpon. Waalaikumsalam nak. Ini loh, ibu mau nanyain kabar kamu. Kamu loh sekarang udah ndak pernah nelpon ibu atau bapak lagi. Ibu kan jadi khawatir nak sama kamu. Takutnya kamu kenapa-napa gitu. Makanya deh ndak sempat ngasih kabar ke ibu. Maafin Rati ya bu, soalnya beberapa minggu ini Rati tuh lagi sibuk banget sama kerjaan. Makanya deh nggak sempat ngabarin ibu. Walah, jadi begitu toh. Ya udah, ndak apa-apa. Tapi besok-besok jangan lupa kabarin ibu dan bapak ya kalau ada apa-apa. Iya bu, siap. Rati di sini baik-baik aja kok. Kalau ibu dan bapak di desa gimana? Alhamdulillah nak, kalau kamu baik-baik aja. Ibu sama bapak juga di desa baik-baik aja kok. Alhamdulillah, Rati seneng banget dengernya. Oh iya bu, mungkin untuk beberapa minggu ke depan Rati nggak bisa ngirim uang lagi ke bapak dan ibu. Nggak apa-apa kan bu, soalnya Rati mau nabung dulu dan pengen beli sesuatu. Iya nak, bapak sama ibu juga kebetulan lagi panen padi. Jadi nggak apa-apa kalau nggak kamu kirimin. Alhamdulillah kalau begitu. Bu, kalau gitu aku patiin dulu ya teleponnya. Bentar nak, kamu ini nggak mau ngobrol dulu apa sama bapak? Enggak dulu deh bu, besok aja ya. Ya udah kalau begitu, kamu jaga kesehatan ya, jangan aneh-aneh. Iya bu, siap. Ya udah kalau gitu, Rati patiin dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Saat di kantor,
Rizka, itu muka kamu kenapa? Kok jadi banyak bentol-bentolnya? Mana merah-merah banget gitu lagi? Aku juga nggak tahu loh Ron, apa mungkin karena skincare aku yang baru aku pakai ya? Soalnya beberapa hari yang lalu aku ganti merek skincare yang aku pakai. Ya ampun Rizka, pantas adanya muka kamu itu jadi kayak seperti sekarang. Denger ya, walaupun itu kulit kamu itu bukan tipe sensitif, tapi kan tetap aja nggak baik kalau pakai skincare yang ada kandungan berbahayanya. Loh, suka-suka aku lah, kulit-kulit aku juga. Kocak nih orang, dikasih tahu yang bener kok malah begitu. Lihat aja tuh kulit muka kamu itu jadi bentol-bentol dan merah banget. Tiba-tiba Ratih kemudian datang. Wih, ada apa nih? Tumben banget kalian berdua ngobrol pagi-pagi gini. Astagfirullah, Rizka, itu muka kamu kenapa kok gitu? Ini loh Ratih, si Rizka itu pakai skincare yang ada kandungan yang berbahayanya itu. Ya ampun Roni, mulut kamu tuh lemes banget ya. Asal kasih tahu aja, udah kayak mulut cewek aja. Aku tuh cuma jawab pertanyaannya si Ratih. Apa salahnya coba? Toh kamu juga gak bilang sama aku untuk merahasiakan. Duh guys, udah jangan malah bertengkar. Rati, nggak usah sok iya deh. Pakai acara ngomong kayak begitu lagi. Tapi bentar. Kok sekarang muka kamu udah nggak begitu kumal dan dekil sih? Ya nih, kamu sekarang udah pakai skincare kah? Iya Riz, Ron, alhamdulillah sekarang aku udah mulai teratur pakai skincare. Dan aku bersyukur banget skincare yang aku beli itu cocok banget sama aku. Halah, palingan juga nanti muka kamu bakal kayak muka aku. Astagfirullah Rizka, kok kamu ngomongnya begitu sih? Gak baik tahu. Dan maaf ya, aku tuh belinya skincare yang aman dan juga mahal. Emang kayak kamu pakai skincare berbahaya dan murah. Ya udah kalau gitu, aku ke dalam duluan ya. Bye. Berani banget bilang skincare aku berbahaya dan murahan. Udah Rizka, jangan ngamuk. Orang emang itu kenyataannya. Ya udah kalau gitu, aku ke dalam duluan ya. Bye. Mereka berdua tuh nyebelin banget sih. Dari situ kondisi wajah Rizka semakin memburuk akibat skincare berbahaya yang terus ia pakai, sedangkan wajah Ratih makin glowing dan juga cantik karena skincare yang ia pakai adalah skincare mahal dan juga terjamin aman. Di sebuah mall mewah. Ya ampun, aku nggak nyangka banget deh muka aku sekarang udah cantik dan glowing. Ya walaupun harga skincare yang aku pakai itu mahal banget, tapi nggak apa-apa deh, yang penting aku bisa glowing. Duh, tapi aku baru sadar, ternyata uang tabungan aku udah habis buat beli skincare. Mana uang gajian bulan ini juga udah nipis banget. Kalau gini caranya, aku bisa nggak beli makan. Duh, gimana ya? Bodoh lah. Yang penting aku bisa beli skincare dulu. Ya ampun mas, maaf, saya nggak sengaja nabrak. Iya nggak apa-apa. Loh Ratih, kamu ngapain di mall ini? Pak Anto, saya kesini tuh mau beli skincare pak. Sambil tadi periksa keadaan kulit saya. Walah, saya baru sadar loh, ternyata kamu sekarang udah glowing ya. Udah gak kumal dan juga dekil lagi. Kalau gini kan kamu itu kelihatan cantik banget. Ya iyalah pak, orang sekarang ya pak, saya itu udah rajin pakai skincare yang aman dan terjamin bagusnya. Walah, pantesan aja. Bagus. Tapi kenapa gak dari dulu aja kamu itu pakai skincare-nya? Kenapa baru sekarang nih? Ya karena baru sekarang ini pak, saya paham betapa pentingnya pakai skincare. Hehehe, tapi ngomong-ngomong, kalau Pak Anton sendiri ngapain Pak di mall? Soalnya setahu saya Bapak itu jarang banget loh pergi ke mall. Kalau saya tuh ya lagi nemenin ibu saya belanja. Wih, ternyata Pak Anton itu anak yang sayang banget sama ibu. Sampai mau nemenin belanja di mall loh. Ya iyalah, pasti ibu itu kan manusia yang paling berarti di hidup saya. Ya ampun, kok saya itu malah curhat sih? Kalau gitu saya mau nyamperin ibu saya dulu ya, yang lagi milih-milih baju di sebelah sana. Walah, iya ya Pak. Saat di kosan Ratih, Alhamdulillah, akhirnya sampai di kosan juga. Duh, aku lapar banget. Astagfirullah, aku baru ingat lagi kalau stok beras dan sayur di kosan udah bener-bener habis. Mana semua uangku tadi udah aku beliin stok skincare selama sebulan. Ya udah deh, nggak usah makan aja. Loh, ini nomor siapa yang nelpon aku malam-malam gini? Duh, jangan-jangan ini nomor penipu lagi. Tapi aku penasaran nih, aku angkat aja deh. Halo, ini siapa ya? Halo Ratih, ini aku Rizka. Walah, ternyata kamu toh Rizka. Ada apa nih kamu nelpon aku? Jadi gini, aku tuh mau nanya merek skincare yang kamu pakai. Soalnya kelihatannya itu bagus banget di kamu. Apa? Kamu nanya merek skincare aku? Setelah kamu ngehina dan doain aku keburukan, kok kamu dengan pedenya sih nanya merek skincare aku? Ya ampun, maaf sih.
Kan pas itu aku hilaf. Enak banget ya mulut kamu bilang gitu. Sorry ya, aku tuh masih sakit hati sama omongan kamu itu. Dan aku tuh gak akan mau ya ngasih tahu merek skincare aku ke kamu. Dih, jadi orang kok pelit banget sih. Padahal kan aku udah nanya baik-baik. Dan cuma nanya merek skincare doang. Loh, suka-suka aku dong. Dan aku gak mau ngasih tahu gimana tuh. Udah ya, aku mau skincarean dulu. Bye. Hahaha, rasanya puas banget deh. Udahlah, mending aku skincarean dulu. His, nih perut ngapain sih pakai acara bunyi segala? Udahlah, biarin aja. Rati pun rela menahan lapar demi bisa selalu skincarean. Beberapa hari kemudian, di kantor tempat Rati bekerja. Astagfirullah Rati, kok kamu sekarang makin kurus aja sih ya? Ya walaupun makin glowing juga sih. Roni, biasalah, ini tuh akibat dari aku nahan lapar, hehehe. Karena uang gajian aku tuh selalu aku pakai buat beli skincare. Jadinya uang buat makan aku kadang nggak cukup. Ya ampun Rati, kamu nih ya bener-bener aja. Jadi kamu itu sering nahan lapar cuma demi kamu itu bisa beli skincare yang mahal itu. Ya iyalah, glowing itu butuh pengorbanan. Ya enggak dengan nahan lapar juga lah. Duh ya ampun, kamu nih udah gak waras deh kayaknya. Enak aja, aku masih waras ya. Itu bukannya si Rizka ya? Ya ampun, bukannya makin parah aja ya. Rizka, sini dong. Apaan sih? Sengaja banget ya manggil aku. Karena kamu itu mau ngehina wajah aku yang sekarang udah bener-bener rusak. Kok kamu tahu sih? Makanya Rizka, kalau kamu itu pakai skincare, beli yang mahal dong dan yang terjamin kualitasnya. Kamu belinya yang murahan sih, makanya kan muka kamu jadi rusak sekarang. Hahaha, kasian banget sih. Dan kalau dilihat-lihat, bikin jijik tahu. Jadi pengen muntah liatnya. Rati, gak boleh gitu kamu tuh. Udah berlebihan banget tahu nggak? Itu omongan kamu itu. Roni, mana ada aku berlebihan. Aku itu cuman ngebalikin semua hinaan dia ke aku pas itu. Loh Rati, aku tuh gak pernah ya ngehina sampai segitunya kayak kamu sekarang. Bener tuh, kamu udah berlebihan banget Rati. Mending kamu itu minta maaf deh sama Rizka. Kasian tahu dia. Dih, gak sudi banget aku minta maaf sama orang kayak Rizka itu. Udahlah, mending aku masuk ke kantor dulu. Bye. Duh Rati, Rizka, aku minta maaf ya atas kelakuan si Rati. Aku jadi ngerasa nggak enak nih. Udah, nggak apa-apa. Lagian kan yang salah si Rati. Jadi kamu nggak perlu minta maaf, Ron. Pada malam harinya, Duh, perutku rasanya sakit banget. Apa gara-gara aku jarang makan ya dan sering nahan lapar? Ya, kalau boleh jujur sih menyiksa banget nahan lapar. Tapi mau gimana lagi? Ini kan demi supaya aku bisa terus-terusan beli skincare dan glowing. Duh, perutku makin sakit lagi. Astagfirullah, aku muntah darah. Mana kepalaku juga ikut sakit. Masa sih efek jarang makan dan sering nahan lapar sampai kayak gini? Duh, rasanya badanku juga lemes. Aku harus minta tolong nih sama seseorang. Tapi ini udah malam. Mana kalau aku keluar juga udah gak kuat. Tolong, siapapun tolongin aku mohon. Oh iya, kenapa aku gak telepon si Roni aja ya? Dia kan deket dari sini. Astagfirullah, tapi aku udah gak kuat lagi. Ini gimana? Tiba-tiba tubuh Rati kehilangan kesadaran dan tergeletak lemas dan tak berdaya. Akhirnya ia tewas dalam kondisi kelaparan hingga beberapa hari kemudian. Assalamualaikum Rati, gimana nih? Gimana ini Rizka? Si Ratinya gak nyaut sama sekali. Ya mungkin dia itu udah pulang kampung. Makanya beberapa hari ini gak ke kantor. Tapi gak mungkin lah dia itu pulang kampung gak izin ke bos ataupun ngabarin aku dulu. Iya juga sih. Tapi kalau menurut aku dia buru-buru gitu. Makanya gak sempet izin ke bos dan ngasih tahu kamu. Masuk akal sih apa yang kamu bilang. Tapi aku itu gak tahu nih kenapa perasaanku itu gak enak ya. Aku penasaran banget pengen masuk ke dalam kosannya si Rati. Sebenarnya aku juga penasaran sih. Dan kamu kayak mencium bau busuk gitu gak sih? Nah itu dia. Kalau gitu kamu itu minggiran dulu dikit. Biar aku dobrak aja pintu kosannya si Rati ini. Ketika berhasil masuk dalam kosan Rati, Rizka dan Roni dibuat terkejut melihat tubuh Rati yang sudah tak bernyawa. Namun mukanya tetap tampak glowing.